Oke teman-teman, kembali lagi di Toko Podcast. Nah, bersama saya sebagai host kalian di sini Becky Febri Kuswanto. Nah, di sini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial yang telah menemani saya selama mungkin hampir 4 tahun ini yaitu Abu Tholib. Halo Bang. Halo, senang Oke. bisa masuk podcast Anda. Oke. Kegiatan sehari-hari apa sih Bang sekarang ini Bang pada masa pandemi ini Bang? Untuk sekarang yang paling utama kegiatan utamanya membantu orang tua, yang selanjutnya yaitu membangun bisnis. Ya seperti itu. Oke. Mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu nih Bang terkait dengan beda tamu lah gitu istilahnya. Oke, kalau dari perjalanan bisnis, saya mulai bisnis itu ketika masih SMA, ketika masih baru masuk sekolah itu. Mm-mm. Ketika pada waktu itu saya seorang introvert, sangat pemalu, dan saya saya menerima itu, dan ketika ada guru saya menjelaskan tentang sebuah bisnis, saya melihat ya ini panggilan hidup saya sangat suka berbisnis. Dari itu saya seorang introvert, saya tetap berani berjualan, dan tapi pada waktu itu saya membangun sebuah tim penjualan, dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan penghasilan. Tapi beberapa minggu kemudian saya gagal, fail bisnis itu. Kemudian saya lanjut lagi ke bisnis lain dan lain-lain, dan Hmm, sampai sekarang ini. gitu ya. Sekarang kan lagi semester akhir nih Bang dan kabar-kabarnya lagi menjalankan bisnis. Ya. Itu bisnis apa sih Bang? Nah, bisnis ini namanya Reseller ID. Jadi kami sebuah platform yang memberikan sebuah kesempatan bagi orang yang belum masuk ke kategori produktif. Jadi Hmm. belum masuk, kalau di pemerintah itu usia produktif itu 15, kalau nggak salah 17. Hmm. Jadi mereka belum masuk ke kategori itu, tapi kami memberi kesempatan kepada mereka biar bisa menghasilkan uang juga. Nah, Oke. seperti itu. Dan yang kedua yaitu ibu rumah tangga. Kebanyakan ibu rumah tangga mereka memiliki banyak waktu dan mereka memiliki banyak keinginan, sehingga dari itu kita memberikan kesempatan kepada dia untuk menghasilkan uang. Jadi istilahnya kalau Abang ini eh sebagai wadah gitu lah. Ya, sebagai wadah Kayak untuk, mungkin lebih tepatnya kalau zaman sekarang mungkin kayak Gojek, Bukalapak kayak gitu dah. ya Tapi benar. lebih gimana ya? Kecil gitu ya Ya, maksudnya. cangkupannya lebih kecil. Hmm. Bicara mengenai hal kayak gitu Bang, pastinya kan kalau di reseller-reseller lain kan pasti harus beli dulu kayak gitu. Apa di reseller.id ini juga kayak gitu Bang, harus bayar dulu daftar dan lain sebagainya. Kayak gitu gak? Karena pangsa pasarnya kita atau marketnya kita itu partnernya yaitu orang yang belum produktif atau orang yang belum memiliki pekerjaan, maka fokusnya saya tidak ada modal sama sekali. Hmm. Malah mereka menggunakan uang pasar namanya. Jadi mereka tidak menggunakan uang sama sekali tapi bisa menghasilkan uang. Nah, Hmm. seperti itu. Oke. Dari Bang Tolib ini sendiri sih, berapa sih kira-kira per bulannya dapatnya kayak gitu? Belum sampai puluhan juta tapi mungkin 5 sampai 7 jutaan itu. Wow, untuk ukuran mahasiswa sih udah lumayan itu. Iya, Iya lumayan. kan udah 5 juta per bulan gak ngapa-ngapain cuma ya mungkin share-share gitu ya, Iya, share-share. hanya seperti itu. Oke, oke. Jadi untuk mahasiswa sendiri kayak gitu untuk ukuran 5 juta per bulan tuh udah lumayan ya, Bang. Sebenarnya ketika saya mendapatkan uang itu, lihat dulu indikatornya. Yang Heeh. pertama itu kita tinggal di mana. Yang kedua, UMR di lingkungan itu bagaimana. Jadi kalau saya Hmm, tinggal di kota kecil juga, gak kan Jember, gak terlalu besar juga. Dan yang kedua, saya tinggal di desa. Jadi pengeluaran itu kecil dan pemasukan alhamdulillah besar. Jadi itu oke. sebuah peluang bagi saya untuk fokus ke hal yang lebih bermanfaat, yaitu Oke. saya saving dan invest. Oke, mungkin hal itu kayak seperti yang kamu pernah jelaskan di story WhatsApp itu mungkin shifting gitu ya, Bang. Iya. Nah, mungkin dari teman-teman mungkin kepo nih, Bang. Apa sih itu shifting?
dan mungkin seberapa penting memahami teori shifting itu bang? Sebenarnya ketika saya membangun bisnis ini, saya selalu terinspirasi dari sebuah buku. Sebelum saya terinspirasi dari buku itu, saya melihat bagaimana sih para konglomerat itu membaca buku dan memanfaatkan buku itu. Jadi saya membaca autobiografinya Mohtar Yadi, pendiri Lipo. Mungkin kalian kenal sudah. Jadi pendiri Lipo itu Mohtar Yadi, bagaimana dia memanfaatkan buku. Jadi dia membaca buku, lalu dia mendapatkan intisarinya dan diterapkan di bisnisnya. Jadi karena pada waktu itu saya belum punya buku, belum punya bisnis, saya banyak baca buku dan saya berpikir gimana saya menerapkan isi buku shifting yang shifting itu dalam bisnis saya, dalam membuka bisnis saya. Yang pertama, dalam buku shifting itu ada pergeseran dari dunia konvensional ke online. Pas selanjutnya ke dunia online ini ada pergeseran juga dari toko online menjadi e-commerce atau platform. Jadi seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Sebenarnya kalau dulu orang bangun pabrik, bangun toko, sebenarnya itu sudah ketinggalan zaman kalau kita baca buku itu. Tapi kita harus membuka platform, mempertemukan antara setiap orang itu, sehingga itu kita bisa menciptakan sebuah kebutuhan di situ. Jadi nanti untuk untuk membangun bisnis masa depan, coba lihat istilahnya, ini era digital itu kekuatannya yaitu sharing itu berbagi peran, bukan bagi-bagi hadiah, bukan sebenarnya. Tapi bagi peran. Jadi misalnya di platform itu Reseller ID, saya penyedia produk dan saya yang mengirimkan produk, bagian packing dan semuanya. Tapi bagian promosi saya membagi perannya itu kepada teman-teman yang lain. Sehingga itu seperti berbagi peran gitu ya, shifting. Nah ini bang, terkait dengan shifting juga, Bang Tali pernah nge-share bahwasanya sekarang itu pembangunan Indonesia itu cenderung lebih ke, maksudnya menyambung antara pulau-pulau itu kan kalau programnya dari Pak Jokowi. Nah itu gimana sih bang? Kan ada istilah dari desa ke kota. Nah kayak gitu. Apa itu bang? Oh iya, jadi itu misi dari bisnis saya atau misi pribadi saya. Jadi bagaimana orang-orang desa itu setara atau bahkan lebih baik atau menginspirasi orang kota untuk maju bersama. Jadi itu. Jadi ketika saya tahu dari tokohnya Megacity itu kota-kota besar, kota metropolitan kayak di Tokyo, Jakarta dengan penduduk ratusan juta jiwa. Jadi di situ dijelasin bahwasanya masa depan sebuah negara itu bukan dari geografis. Kita negara Indonesia, Malaysia dan sebagainya itu kan kita dibatasi kan. Tapi masa depan sebuah negara itu yaitu yang terkoneksi. Jadi ada jaringan. Jadi yang terpenting sekarang itu adalah akses. Jadi kalau kita memiliki akses, udah kita sama semua. Meski orang desa, kota, sama semuanya. Kita memiliki kesempatan yang sama dalam sebuah alat yang kecil yaitu mobile phone. Tapi kenapa kok orang kota lebih maju? Karena lingkungannya dia lebih mendukung untuk maju, sedangkan di desa masih belum. Sehingga dari itu saya terinspirasi untuk saya yang memiliki kesempatan itu untuk membangun desa saya. Kalau menurut Bang Thalib sendiri sih, untuk kedepannya apakah orang-orang di desa itu dapat lebih maju lagi atau mereka malah akan pergi ke kota kayak gitu bang? Gimana sih kesempatan untuk orang desa gitu buat sukses gitu? Apakah menurut Bang Thalib bisa atau enggak gitu? Sangat bisa, karena sekarang ini udah keterbukaan dengan adanya internet. Peluang untuk menjadi sukses atau kaya itu sudah terbuka. Bukan hanya orang-orang kota saja, tapi semuanya. Nah, apakah nanti tergantung dari yang pertama pemerintah daerahnya, yang kedua dari pemuda atau dari orang-orang yang ada di desa itu. Kalau bagi saya kedepannya banyak sekali orang-orang muda, anak-anak muda itu akan berpikir
dan akan kembali ke desa dan berpikir gimana desa saya maju dengan internet. Oke bang. Tadi sempat menyebutkan bahwasanya pemerintah daerah juga berperan penting. Mm-mm. Itu maksudnya gimana? Jadi yang kemarin itu saya menonton Bu Risma. Itu Bagus. bagaimana pemerintah Surabaya itu mewadahi, memfasilitasi anak-anak muda itu untuk bekerja sebanyak-banyaknya. Jadi dia membuat sebuah tempat khusus untuk menyalurkan ide mereka, berkolaborasi dan sebagainya. Sedangkan di kota saya belum ada kayak itu. Malah kalau di kota saya masih geraknya inisiatif sendiri, Iya, bukan iya, iya. dikasih kesempatan. Jadi itu ini peluang untuk majunya lebih besar dibandingkan yang gerak sendiri. Tapi saya tidak menyalahkan itu. Jadi ya pemerintah daerah memiliki peran, tapi yang paling berperan itu diri kita sendiri. Oke. Jadi mungkin motivasi diri itu penting banget ya Pak. Iya, benar. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir yaitu pasti teman-teman banyak yang tanya terkait dengan ingin memulai bisnis. Nah, buku apa sih rekomendasi ya buat mahasiswa untuk memulai usahanya gitu? Sebenarnya untuk memulai usaha itu meski tanpa baca buku bisa juga. Sebenarnya membaca itu kan bukan hanya membaca buku, bisa membaca situasi, membaca keadaan teman-teman, bagaimana kebutuhan dan sebagainya. Kalau baca buku, ya emang lebih banyak pengalamannya dari orang lain. Yang pertama itu Rich Dad and Poor Dad. Soalnya itu sebuah pondasi. Sebelum membangun bisnis itu tujuannya untuk apa sih? Kan untuk mendapatkan uang. Untuk mendapatkan uang ini, kalau kalian udah berbisnis dan dapat uang, lalu dibuat apa? Bingung kan? Kebanyakan kan hedon, dihabis-habiskan seperti itu ya. Ya itu jadi kalau baca bukunya Rich Dad and Poor Dad itu gimana kita menunggang nih sebuah bisnis yang besar, kita udah membangun bisnis dan kita membangun sebuah ini istilahnya itu finansialnya, kekuatannya kita. Seperti Terus itu. apalagi bang? Yang kedua yaitu bukunya kalau menurut saya Disruption itu karangan Prof. Renal Kasali. Jadi di buku itu dijelasin tentang ya dunia telah berubah, tapi cara pandang kita kadang masih tetap. Misal setelah lulus mau apa? Mau bangun toko. Itu konvensional. Iya. Kita mau jualan door to door itu konvensional, dan saya dulu pernah melakukan itu. Ternyata itu gak efektif gitu iya, itu udah bukan masanya tuh. Ya seperti itu. Yang ketiga yaitu bukunya Who Took My Money? Siapa yang mengambil uang saya? Jadi itu bukunya Robert T. Kiyosaki. Kalian bisa cari itu. Jadi itu bagaimana sih orang-orang kaya itu menyembunyikan caranya untuk menghasilkan uang yang banyak. Dan di buku itu dijelasin. Jadi itu bagaimana kita menggunakan uang pasar atau uang orang lain, tenaga orang lain, pikiran orang lain dan semuanya untuk kekayaan kita. Yaitu di buku itu dijelasin. Bagus itu. Mungkin untuk dasarnya mungkin